Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muhammad Rifon. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ketiga dari pemrograman berbasis web. Hmm, ya, untuk tugas ketiga ini ngelanjutin dari ini ya, dari website yang kita buat kemarin tentang ini Sita. Jadi dia tuh website untuk pesan bahan ajar, untuk ngecek stok bahan ajar sama tracking delivery order bahan ajar. Nah, tapi untuk tugas kali ini ya, kita diminta untuk menerapkan web komponen dan template untuk membangun antar muka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar. Nah, ini komponen itu apa aja? Ibaratnya ibaratnya kita kayak bikin bikin metode kita sendiri gitu ya. Jadi nah ya, kayak biar lebih compact gitu. Jadi kita bikin bikin metodenya kita sendiri. Nah, ini untuk kriteria pengerjaannya. Arsitektur struktur proyek WJS, struktur folder, struktur penanaman file, struktur komponen, menerapkan pemakaian web komponen dan template. Lalu kedua, data binding, directive, array, dan filter sebagai formatting teks. Lesson language penggunaan fungsi menampilkan data mustache di teks HTML dan fungsi data binding. VBand atau VBand model yang sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat daftar dan menerapkan V4 untuk pengolahan data array. Penggunaan if else, visual, property computed atau methods menerapkan data dengan sesuai. Voucher minimal 2, formulir input dan validasi input sederhana, serta penggunaan handler melalui mouse dan keyboard. Nah, ini untuk kriterianya itu saja ya. Nah, sekarang kita coba lihat codingannya. Nah, ini ada klarifikasi sedikit ya untuk Pak dosen nanti yang ngecek tugas saya ini. Kan nanti tuh bakal disuruh ini ya, upload untuk uh, apa ini, source source code-nya ya. Nah, biasanya saya source code-nya upload di ini di GitHub, tapi ini ada kesalahan, saya ngupdate GitHub tugas 3 saya itu di uh, repository tugas 2 ya. Jadi sekarang nih yang sekarang detik ini nih, tugas 2 saya ketimpa sama tugas 3 ini. Jadi ya paling saya nanti copy aja nih langsung untuk file-file tugas 3 ini. Lalu saya nanti upload ke ini Google Drive supaya bisa dibuka. Lalu ini repositorinya saya buat ke komik pertamanya ya, supaya balik ke tugas 2-nya itu. Karena kan tugas 2 saya belum dicek ya sama dosennya. Ini kalau gitu langsung aja. Nah, ini untuk indeks HTML, ini landing page-nya ya. Ini nggak berubah dari tugas 1, basic aja. Belum ditambah VUE atau apapun, ini masih HTML basic ya. Begini. Lalu di sini ada stok HTML. Nah, ini stok HTML itu buat ngecek stok barangnya ya. Stok barang bahan ajarnya. Nah, ini ada di sini untuk tinta-tintanya. Nah, ini udah mulai di sini langsung saya masukin ya. Ini namanya komponen. Ini komponennya bikin sendiri ya. Dashboard card dengan prop title dan value. Ini propnya nih, title dan value. Nah, logiknya bisa kita lihat di stock awt.js ini ya. Nah, ini ada ini template-nya nih. Div ini template-nya seperti ini buat template-nya saya. Ini ada free komponen dashboard card, propnya title dan value. Seperti ini ya. Kita lanjut lihat lagi di stock ada codingan apa saja. Nah, ini ada v-binding, v-model ya. V-model. Nah, kita coba lihat sini, klik. Nah, ini ada gini ya. Nah, ini juga ada
hover ya. Kalau misalkan event handler kalau hover ke sini, mau saya dia bakal ngangkat gitu. Ini random aja ya, supaya masuk-masuk ke ini event handler saya. Nah, ini di sini key model keyword, cari bahan ajar. Nah, pas nah ini tuh pakai mustache juga di sini. Jadi ketika saya ngetik keyword di sini, nah ini bakal langsung muncul dia seperti ini ya. Jumlah data ditemukan 3 hasil pencarian untuk keywordnya. Nah ini bakal ngebold gini nih, seperti begini ya. Hasil pencarian untuk dia ngebold dari mustache-nya ini langsung. Nah, mustache fungsinya apa ya? Dia tuh supaya lebih dinamis aja nampilin data, narik data dari kue ke HTML-nya ini. Ini MSIM 4408. Nah, ini keluar satu nih. Nah, ini juga ini pakai filter ya. Di teks jumlah data ditemukan. Filter bahan ajar root length. Jumlah data ditemukan nih. Ini pakai nah ini untuk ininya ini pakai properties computed ya untuk ngefilter bahan ajarnya dari yang kita udah ketikin di sini MSIN 4312 misalnya. Ini bakal ngefilter langsung ke computed. Nah, kalau computed tuh dia bakal langsung update ya tanpa perlu refresh ininya, refresh page-nya. Beda sama ini sama method ya. Method tuh kan harus ada actionnya lagi, entah itu kita harus refresh websitenya atau kita pakai event handler ya buat ini ngejalanin punya metodenya itu sendiri. Nah ini lower case. Nah lower case ini tuh fungsinya biar nggak case sensitif ya. Saya nyarinya misalkan saya mau nyari pakai nggak pakai caps lock pun tetap ketemu no. Nah itu fungsinya. Lalu ini total bahan ajar untuk kembali nilai total bahan ajarnya. Total bahan ajarnya ini ya. Lalu stok tersedia atau di sini. Nah, ini lalu method nih. Ini method baru pakai tambah data ini baru pakai method ya. Seperti yang udah dijelasin di tugas 2 kemarin. Nih, kalau misalkan mau nambah bahan ajar, SIN 43211 nama bahan ajar bahasa bahasa Inggris. Nah, ini harganya ya. Harga itu 90.000. Nah, di sini stoknya 10. Data berhasil nih. Nah, ini total bahan ajar langsung update. Nah, ini ada di sini ya. Nah, begitu stok tersedia juga update ya. Ini tadinya itu 2. Kan ini masih satu ini masih 0 ya. Dia nggak ada stoknya. Jadi nggak kehitung stoknya yang tersedia. Nggak kehitung stok tersedianya. Nah, ini begini untuk koordinatnya udah dijelasin kemarin ya. Nah, ini untuk bikin formatting harga ke rupiah. Dan ada RP-RP-nya ini. Tadi kan saya kalau tadi dilihat ya saya masukin nggak pakai RP-RP-nya, langsung angkanya aja. Nah ini watch name. Nah, ini watchernya untuk keyword value-nya ini ketika ketika keywordnya berubah dia bakal di ini dipantau pakai watch yang pertama ini. Terus untuk watch kedua ini untuk stoknya ya, untuk ngawasin stoknya. Jadi ketika stoknya di bawah, misalkan saya ngambil stok buku min 1 gitu ya. Kalau misalkan saya nambahin stok sini bukunya min 1, dia nggak bakal masuk dan dia bakal bakal bikin stoknya jadi 0. Kalau saya misalkan nambah etika profesi matkul lain gitu ya. Misalkan MSIM
tiga dua satu satu. Bahasa Jawa. Jadi saya misalkan 20.000, boleh 1.000, 2.000 gitu. Min satu ya. Nah, stok tidak boleh negatif. Nah, aku dibuat 0. Nah, ini seperti ini ya. Ini method jadi harus diklik dulu. Nah, terus untuk tracking. Nah, ini tracking juga saya pakai ini. Udah ada, sebentar ya. Nah, ini progress bar-nya saya buat jadi apa namanya ini? Komponen ya, komponen progress bar. Terus di sini juga itu aja ya. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk progress bar-nya ada di mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Ini dashboard card-nya. Progress card, dashboard card-nya status. Template-nya ini ya. Nah, ini data bahan ajarnya saya jadiin satu. Ini data bahan ajar untuk ini stok. Kalau yang ini yang di auto buat tracking ya. Saya mau lihat apa lagi yang bisa saya jelasin ya. Progress card bisa, lalu di stok. Nah, ini stok status base-nya ya. Tadinya kan pakai yang if else ya, if else ya, supaya buat nunjukin status barang ada berapa nih. Ini nih, tadi kan pakai if else ya. Nah, sekarang saya pakai yang stock batch. Nah, ini untuk komponennya nih. Props, ada komponen, ada props, ada template ya. Nah, ini template ini stok. Kalau lebih dari 10 pasti tersedia. Kalau lebih dari 0 sedia pasti sedikit. Jadi di sini nanti tulisannya hampir habis. Ini hampir habis ya, ini 3 hampir habis. Lalu kalau kalau di selain itu bakal tulisannya habis ya. Karena kalau nggak di atas 0, nggak di atas 10 udah pasti 0, 0 ke bawah. Nah, ini bakal ditandain habis. Nah, sekian segitu saja untuk praktikum tugas ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf, soalnya itu warahmatullahi wabarakatuh.